Kula baleni malih. Sehingga kayak Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika beliau pertama jadi khalifah, ini cerita di kitab Hayati Sahabat. Pertama dia jadi khalifah, orang mengira dia akan ngomong hal-hal yang besar, visi besar tentang negara, visi besar tentang izzatil Islam wal muslim. Tapi ketika Umar pertama pidato begini, ayuhal muslimun ayuhan nas, ana, dari kata Sayyidina Umar, ana hulamun min bani Makhzum, akulu min kholati. Saya ini pemuda dari Bani Makhzum. Kecil saya bisa makan karena bulik-bulik saya punya kebun kurma yang kalau saya memanen diopahi beberapa biji, dan itu menjadi kuti wahayati, menjadi saya bisa hidup. Terus wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang itu penasaran semua. Orang jadi khalifah pertama dibendem jadi Amirul Mukminin, pidatone ngenang masa kecile ra kelar mangan. Kelare mangan mergo buruh bulike. Paham ya? Ngondoh kurma terus dikai tamarotin. Beberapa kurma sing dadekno iso. Dan itu saya pakai sampai ketemu Allah Subhanahu wa taala, saya pakai. Misalnya sekarang saya mulya, misalnya kalau dibilang mulya, ya ana sing nyucup, ana sing husnudzon, ana sing hormat, ya macam-macam sawangane. Itu bodoh sekali kalau saya menikmati itu, bodoh sekali. Paling banter nikmati dicucup, dihormati itu apa? Tapi kalau nikmatnya bisa makan saat itu tuh nyawa. SBY jadi presiden prestasi, Gus Dur jadi presiden prestasi, tapi umpama presiden tetap mangan. Prestasi tertinggi adalah bisa makan selisat dirumki gojo-gonyo. Makanya Umar mengingatkan, sebetulnya nikmat tertinggi saya itu tidak saat saya jadi khalifah, saat itu kok aku iso mangan, cara gak aku mati. Paham ya? Jadi itu luar biasa. Kita ini kan menjadi angkuh karena ngitung nikmat itu yang besar-besar, punya prestasi, punya. Kalau saya enggak ngitung nikmat itu kelar mangan gak mati, kan gampang. Sehingga saya tidak mudah kecewa karena tarifnya minimalis, gak gampang apa? Jadi misalnya kalau kapan-kapan kok kerungu, Gus ini Tuhan rasanya jenengan ngeten-ngeten. Oh makhluk itu ya gak apa-apa. Kalau disetatuskan kiai kan seakan-akan ngomongnya sakral, seakan-akan mandi. Tapi nak tak status, oh makhluk itu ngomong ngono ya sudah kan. Menjadi ringan kan kalau distatuskan sebagai apa? Makhluk. Tentu makhluk statusnya la yadurru wala yanfa. Nah, di sini ini pentingnya orang-orang ahli tauhid tentu tidak punya kesusahan. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsummas taqamu. Itu mesti tidak ada kesusahan sama sekali. Misalnya ulama-ulama dulu mau mati, ya tenang saja. Mati kedua itu mati paling menantang, menyenangkan sekali. Karena mati yang seru itu mati zaman Al-Adam. Misalnya saya kelahiran tahun 70. Tahun 40-50 kan belum ada saya. Itu mati yang sejati karena Al-Adam. Kenapa? Al-Adam tidak ada. Mati yang nanti itu mati yang petualangan. Karena saya mati setelah menyaksikan kekuasaan Allah. Setelah husnudzon sama Allah. Sehingga mati yang menuruti kerinduan. Akan ketemu sang kekasih. Makanya Jalaluddin Ar-Rumi ketika mau meninggal dan orang-orang muridnya nangis, dia marah-marah. Hei murid-muridku, betapa bodohnya engkau. Saat kayak ini yang saya tunggu. Saya sudah menyesal berpisah sampai Allah zat yang tak seneng. Aku kecewa waktu makhluk-makhluk koyo kowe. Saiki wis wayahe aku goleki kholik zat sing tak senengi malah mbok tangi. Cek bodone kowe. Saat-saat sing tak enten-enteni malah mbok tangi. Betapa aku lamanya menunggu kematian ini. Mergo hidup itu keterpisahanku mbek Allah. Kemen ketemu kowe jare. Mulane Jalaluddin Rumilah yang mengistilahkan mati itu malam pengantin. Makanya fal'an awanul firaq minkum wa awanul wisol bihabibi. Ini saat yang indah karena ketemu dengan berpisah dari makhluk-makhluk yang tidak penting menuju sama habibi kekasihku. Jadi yang mengistilahkan mati itu malam pengantin. Semenjak istilah itu populer sehingga di Jawa ana ngipi dadi nganten takwilane mati. Itu filosofi sufi, ya filosofi napa? Lah niku tenan. Begitu juga sahabat-sahabat dulu. Bilal itu mau meninggal, anaknya udah nangis. Bilal lagu ya. Ditanya sama anaknya, kenapa anak-anak kamu nangis? Nah jenengan badhe kapundhut. Aku malah seneng nang mati. Hudan nalqal akhibah Muhammadan wa hisbah. Aku nak urip ketemune mbek kowe terus. Malah nak mati ketemu Nabi Muhammad. Hudan nalqal akhibah Muhammadan wa hisbah. Nah, dengan cara pandang begitu maka hidup itu enjoy saja. Ya, saya sebenarnya keberatan pakai kelas ini, keberatan karena saya harus ngulang sampean-sampean itu. Ya makanya potensi kayak saya tentu mengurangi jadwal ketemu. Makanya saya mohon
Kalau tidak penting itu jangan sungkan. Anggap saja itu bagian dari hormat saya. Ya minimal sampai anak misalnya di duit saya ketahui gue jajan pentol anak amla apa mau gue suwan bareng malah repot. Wes ganggu wong anak keleleran pak. Nah misalnya sampai kepen takok hukum, uang nak pinter hukumnya takokane ya ringan, takok kiye tanggam paling bisa. Karena pertanyaan yang ringan tentu ya ringan-ringan saja kan. Gak perlu kiai kaliber. Sampeyan ora usah GR. Kula pertanyaannya angel Gus gak ono sing iso jawab. Wong nak ra alim tahke, iku pertanyaane ya ora pati mutu. Iku wis kangelan ngoten. Ini mboten ngenyek tapi padha enak. Padha napa? Makanya kalau latih. Jadi hikam sendiri itu ada manhaj, ada metode. Kalau orang supaya tardo, liyakil lama tafrahu bi, yakil lama tahzanu. Anak saya itu kalau habis main pulang, itu saya senengnya pol. Istri saya pernah jangan. Gus, anak mulai senengnya dek piro-piro, anakku gelem mulai ning omahku. Misalnya minggat terus piye. Saya itu anakku lo main mulai itu seneng. Piro-piro anakku mulai ning omahku. Dipanggil anak saya bapak itu senengnya sak boleh. Piro-piro ana sing manggil bapak. Jadi saya pakai standar minimalis sekali. Saya tidak pernah pakai tarif. Dia anak yang ideal dihormati orang. Sampai anakku sujud ning pangeran, ngerti pentingnya maca tasbih. Makanya anak saya tak namakan tasbih semua. Itu ya sudah. Saya tidak pernah bayangkan anak saya jadi kiai besar dihormati cuma. Mari gampang kecil. Ya sekolah kan Sayyidina Umar. Saya pemuda dari Bani Mahzum. Yang kecilnya bisa makan karena buruh bulikku. Akal tuh tamarot. Wah itu saya baca tuh nangis betul. Betapa hebatnya Sayyidina Umar. Mengingatkan ulang bahwa nikmat tertinggi itu ya makan, karena makan kaitannya nyawa. Orang jadi bupati, enggak jadi bupati tetap makan. Jadi kalau ngatain saya tarifnya minimalis sekali. Kalau orang sudah makan gitu, Allah katar mudah sekali. Tapi kalau sampai tarifnya ideal, harus dia mobil kudu sangune akeh. Mosok gue mobil gak sangu akeh. Barang gue sangu akeh kudu gue penderek. Mosok kere lunga wong sugih kok lunga tanpa penderek. Barang pendereke maju. Mosok ora kena dikeloni ya, jadi malah repot. Akhir gue wong ayu, anak selingkuh dijar-jari sing itu malah perkara meneh. Ngomong kok ruwet nuruti tahapan-tahapan duniawi Makanya resep kalau ingin seneng tuh kon salat. Maksudnya salat tuh dihayati secara tauhid ya. Dihayati secara tauhid. Misalnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu akan pasti Allah katardo, pasti mudah melihat alam ini ridho. Ini satu sekelumit ya, dari resep seorang ulama yang saya meniru beberapa di kitab Hayati Sahabat, di kitab Hikam, dan meniru terutama semuanya sanad dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya suatu saat Nabi itu kagum. Abdullah bin Mas'ud itu jalan-jalan dan dikawal oleh beberapa malaikat. Terus Nabi itu heran. Ya Abdullah, kenapa malaikat itu selalu mengawal kamu? Terus kata Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, inilah akhtu khutwatan illa wa azunnu alla akhtu wa ukhra. Wa ma akaltu luqmatan illa wa azunnu alla alqamu ukhra. Saya itu tidak pernah melangkah kecuali saya tidak pernah yakin apa betul saya bisa melangkah lagi. Jadi perlangkahnya itu dia iktimat Allah. Dan saya tidak pernah mengunyah satu kunyahan kecuali saya tidak yakin apa betul saya bisa mengunyah lagi. Sehingga setiap kunyahannya tetap semuanya bernada Bismillah. Semua itu atas nama pertolongan Allah. Terus kata Rasulullah, orang kayak kamu itu andaikan saya ada nabi terakhir itu jadi nabi. Jadi makanya dulu Nabi itu sering ngendikan, andaikan orang-orang kayak gitu itu ada nubuah, tentu mereka punya derajat napa? Nubuah. Jadi tidak jadi nabi tapi punya derajat napa? Nubuah. Lah orang yang cara berpikir gitu tentu tidak khawatir apa yang hilang dari dirinya karena dia berkontrak dengan Tuhan hanya per menit per detik. Mulane Hikam punya resep al-mu'min yusiru sana Allah min ayyakuna li nafsi dzakiran. Seorang mukmin yang sejati tentu kontraknya dengan Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak pernah ingat dirinya sendiri. Kayak sampean pas umat tapiil, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, subhanallah. Selalu ana wong ngrasani ya ora ali, termasuk lali utange barang niku. Tapi yang jelas kan menjadi enjoy dengan dirinya sendiri. Paham ya? Menjadi enjoy dengan dirinya karena dia tidak sering punya kontrak dengan makhluk. Nah ini maksudnya Allah kan apa? Janganlah ala katarta kamu pandang, apa nak sholat terus kabul kajati, apa nak sholat terus untuk duit ya ber nama bermun. Karena cara berpikir iso aja nak duit ya,
duwe akeh. Dan ini resep ya, dan resep ini dari ulama-ulama yang istinad ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau Nabi itu memang cara pandang begitu. Aisyah itu pernah ditanya, ya Aisyah, saya ini ingin makan, apa daging yang dari sahabat ini masih? Wah ya Rasulullah sudah habis karena tak kasihkan tetangga. Itu Nabi tidak marah-marah, malah bilang, kamu benar Aisyah, kamu keliru, yang kamu kasihkan tuh yang masih. Karena daging dipangan dewe kadang nuruti nafsu, nak dikekno wong sedekah nuruti perintah pengen. Jadi Kanjeng Nabi, beneran Aisyah, dagingnya mijek. Mongko ana tiyang kok malah ijek, sing mbok sedekah malah sing ijek. Cara berpikir Nabi itu begitu. Tapi tahu-tahu disederhanakan sunnah Nabi serbanan. Lah itu kan, ya memang itu bagian dari sunnah Nabi, tapi sunnah seharga 10.000. Paham ya? Ini monggo mawon sampean sunnah Nabi serbanan gitu, tapi itu sunnah yang bisa dibeli dengan murah. Hakikatnya sunnah Nabi itu rata-rata bentuknya perilaku. Napa? Sampean delok dawuh Aisyah tengene tibak berjanji. Kana khuluquhul Qur'an wa shimatuhul ghufran yansahu lil insan wa yafsahu fil ihsan wa ya'fu 'anil dzambi idza kana fi haqqihi wa sababi. Kana khuluquhul Qur'an, Nabi ku akhlak dasare wis kaya Quran plek. Urusane akhlak. Wasimatuhul ghufron, ciri utama sifatnya Nabi gampang nyepuro. Yansahu lil insan, dan Nabi punya niat baik pada seluruh manusia. Wayafsahu fil ihsan, sering melakukan ihsan. Dan nak sunah Nabi ngoten kan luwih sering kula Quran ya wis apal mulang. Wasimatul ghufron kula gampang nyepuro, sampean ngaji angop ya ora tau tak amuk. Yansahu lil insan, kula bedina nasihati tiyang wong mulang. Wayafsahu fil ihsan, ihsan tak gawe gampang. Kula mulang ora tau gawe tarik. Itu sakmene kudu podium, kudu wong dilo ya ora. Pokoke anggere ke Ahmadiyah ya salat madhep ngulon ya sudah. Loh itu kan dawuh Aisyah ketika ditanya kaifa kana khuluqu Rasulillah. Dan itu semua dijawab oleh ahwal, oleh sebuah perilaku. Tidak ada Aisyah jawab nganggo atribut. Oh Nabi itu jubahan, serbanan, tidak ada itu. Memang itu sunnah ya, saya aku itu sunnah, teman jangan salah paham ya. Tapi itu sunnah yang tidak dijawab oleh Aisyah. Sunnah yang sampean jawab sendiri, paham? Aisyah yang istrinya Rasulullah ketika ditanya kaifa kana khuluqu Rasulillah, beliau jawab kana khuluquhul Qur'an wa simatuhul ghufran yansahu lil insan wa yafsahu fil ihsan. Semuanya akhwal wa ya'fu 'anil dzambi idza kana fi haqqihi wa sababi wa idza di'a haqqu wa lam yakun li ahadi marra'ahu badihatan haba wa idza da'ahul miskinu ajaba yaqulul haqqa walau kana murra wa la yutmiru lil muslimin hisaw wala dur. Semuanya itu akhwal, satu perilaku sosial. Saya mengakui kalau serbanan sunnah, ya saya ngakui. Tapi sunnah wis karena saya mewakili yang akhwal tadi, yang apa? Lah mungkin untuk sampeyan, monggo kalau untuk ngisi sunnah. Tapi mbok ya adil itu. Ini bukan kritik mboten nggih, yang meyakini serban sunat kan sudah banyak dan itu bagus. Tapi cobalah juga meyakini ahwalu Rasulillah. Makanya man sanna sunnatan itu rata-rata ulama maknani siapa yang ikut sunnahnya Nabi. Rata-rata ulama nafsir ahwalu Rasulillah wa af'alu, perilaku sosial Rasulullah. Makanya terusannya wa idza da'ahul miskinu ajaba. Kalau dipanggil orang miskin dia datang. Ya maksudnya ada harus orang miskin manggil pas resepsi kawin boten. Misalnya ana wong melarat kuwi di sepeda motor, wong melarate njuk ngeturane puskesmas ya mbok terno. Wong melarat lara njuk nukono misale apa minyak kayu putih mbok tekani. Ora kok ngerti-ngerti mbok urusan walimatul urus sing wajib piye lho. Payah. Lho lan wa idza dal miskin ajabe ora ana hadise urusan walimatul urusan mboten. Kalau orang miskin manggil ya dalam riwayat hadis ya Nabi sering dipanggil orang miskin, ya Rasulullah mbok datang ke rumahku ada apa, terus ya Nabi saya tuh ingin rumahku sing elek jenengan nate salat teng mriku. Ya Nabi datang ya salat saja ya ora jaman fi ayyi makanin aradta an usolliya fi, kamu di tempat mana kamu seneng saya salat teng mriki ya Rasulullah. Ya Nabi salat sing ngundang ya waras pisan, kenangan mek Nabi kok mae dienggo salat Nabi ampean tahu tanggung kiai kon salat kon mromosekno anakmu iku paham. Kiai dongakno ke kersane ketampi PNS. Padahal kiai ini dhewe anake ra PNS.
Kalau dulu kan sahabat ngundang Nabi itu ya gitu. Ya Rasulullah, saya itu ingin sekali engkau sholat di rumahku. Fa'attakhidhahu musallan. Kemudian tempat yang pernah engkau sholati mau tak pakai musola pribadi. Makanya masjid Kiblaten itu rumahnya sahabat. Karena dulu Nabi pernah sholat di satu tempat. Adalah ono perintah tahwilul kiblat itu di rumahnya sahabat. Itu sahabat dulu itu kalau ngaturi Nabi itu kenanya ingin Nabi pernah sholat di situ. Nah, ilmu ngeten ini mentek. Ya, untungnya nonton kulo, jadi ono sing eling-eling ya Bang. Nah, teman kudu syukur ya, artinya syukur ya. Orang kayak saya itu tidak usah sampean dikte-dikte ngikuti hukum adat. Kalau ngoten sampean gelo mergo kula ora iso teko, kula ya gelo perkarane ulama kok mbok atur. Makanya saya sering guyon cerita saya itu kalau di pasar Pandangan dulu itu anyaran boyong sering di pasar ditanya sama Gus wong alim kok ning pasar. Piye? Aneh tuh, ya aneh kuwi. Aneh piye? Bodohnya wong alim. Kadang masyarakat itu tidak sadar keanehan dirinya sendiri. Mereka enak saja merasa kalau orang alim ke pasar itu aneh. Mereka tidak sadar orang bodohnya wong alim ya aneh. Enak saja mereka mikir sepi. Paham ini supaya sampean la Allah kan apa tar. Makanya untuk Rasulullah, Nabi itu sering ngendikan ana tamu hormati. Tapi etika mertamu di Rasulullah itu walakin idza du'aitum. Mertamu Nabi itu nunggu ditimbali. Walakin idza du'itum du'iya mabni majhul. Ketika kamu ditimbali fadkhulu. Jadi ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa ayyudzana lakum. Jadi untuk sowan Nabi itu nunggu dipanggil. Meskipun sahabat itu rindu Nabi, tidak berani sowan ke dalamnya Nabi. Kalau ingin ketemu Nabi dibarengno pas sholat jamaah, karena Nabi pasti keluar di masjid. Andai kan Nabi nerima tamu di rumah, ya ora sida dadi Nabi. Amen nampa tamu. Makanya la tadkhulu buyutan nabiyyi illa ayyudzana lakum, kecuali kamu dapat izin. Nunggu dipanggil. Wa idza du'itum kalau dipanggil lagi fadkhulu. Ya sudah begitu. Tapi sekarang itu ya sudah begini. Ini kulo cerita ilmiah saja. Saya tidak punya kepentingan apa-apa. Ya kepentingan kulo ben rambut tamoni jujur mawon. Cuma guling-gilingan dulu itu kalau sahabat itu ketemu Nabi pendak sholat sama pendak ngaji. Paham ya? Jadi saya memilih sikap begini itu bukan tidak saya pikir. Tapi kalau ada kiai lain yang beda dengan saya tidak apa-apa. Kalau ulama lain beda tidak apa-apa. Justru seninya rahmatnya umatnya Nabi itu istilahu aimati rahmah. Khilafnya umatku itu rahmah. Mulane aku khilaf ben rahman, aku podo kan gak sido khilaf. Dasar duwe buat khilaf. Jadi sepertinya jelas ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi la yudzana lakum la ta'amin ghairu nazirina inna walakin idza du'itum. Kalau kamu nah, padahal setelah tidak ada nabi tentu yang mewarisi nabi adalah ulama. Ya minimal itu ya ulama itu pokoknya kulo kenangan jenengan yang ngaji. Kenal Gus Ba ya kenal nabi pas ngaji ya sudah gitu. Sahabat kenangannya sama nabi ya gitu. Nabi roh jenengem ora cuma aku betina jamaah mbek Nabi. Ya sudah gitu kenangannya. Yang kenal Nabi ya sahabat papan-papan atas ya. Makanya sahabat itu ribuan tapi pancet sing muncul ning hadis Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Karena yang lain memang enggak kenal, hanya ikut sholat, ikut ngaji. Jadi ya enggak ada memang enggak tahu muncul ning apa? Hadis. Muncul jam'un minas sahabat. Munculnya rombongan. Ya karena mereka kenalnya Nabi ya benda sholat, benda apa? Ngaji. Paham gitu. Terus niki kula sukani resep liyaqilla ma tafrahu bihi, mesti yaqilla ma tahzanu bihi. Supaya sedikit sekali yang bikin kamu senang, maka akan sedikit sekali yang bikin kamu Jadi misalnya kita bayangno bojo ngoten. Bojoku alhamdulillah cah Islam nak sholat madhepmu. Jadi misalnya roh cerewete, roh judese, roh kukur-kukure mbek angop tenang. Tenang. Mereka jais tenang karena tarifnya mini jajal misalnya tarif bojo kudu senyum teko wis maca bareng roe teko waduh wis bar itu dari hikam gampang. Makanya hikam itu punya cerita suatu saat seorang raja itu dapat kiriman gelas keramik yang indah sekali dari Zabarjat terus bertatahkan intan pokoknya serba mewah. Raja itu senang sekali. Ketika tanya penasihatnya, menurut kamu gimana gelas ini?
Ya gelas ini indah sekali, tapi sebaiknya raja ndak punya aja. Loh, saya seneng kok sebaiknya ndak punya. Saking senengnya raja itu tiap minum pakai gelas itu, kalau ndak ada nggak mau minum. Suatu saat gelas itu pecah, susah sekali raja. Memanggil penasehat, iya bener kamu. Kalau saya dulu ndak punya malah tahu pecah. Jadi dulu raja itu yang gelas atom gelem, gelas biasa gelem, kan menjadi bunga yang gampang kan ringan. Tapi sekarang bunganya bersyarat, kan menjadi tambah repot. Sama, aku di sini untuk bojo, aku asal wedok, sampai sholat madem mulat mesti seneng. Tapi setelah kamu pakai tarif yang macam-macam kan tambah senengnya ngenteni macak, ngenteni ramah, ngenteni servis kan repot. Tapi aku bojo kula sering janggal. Kepengen kula niku ngambek, kula bilang ngamuk apa kowe Islam apa? Kowe ya rohku ya Islam ya salat, ketake madhep wulan nang ngamuk urusan apa? Ya aneh memang cara berkeluarga saya aneh, tapi aneh yang waras. Timbang sampean umumnya orang umum tapi tidak bener. Karena tarifnya kebanyakan. Nah, itu jenenge apa? Liyaqil lama tafrahu bihi, mesti yaqil lama tahzanu. Kula baleni malih. Sehingga kayak Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika beliau pertama jadi khalifah, ini cerita di kitab Hayati Sahabat. Pertama dia jadi khalifah, orang mengira dia akan ngomong hal-hal yang besar, visi besar tentang negara, visi besar tentang izzatil Islam wal muslim. Tapi ketika Umar pertama pidato begini, ayuhal muslimun ayuhan nas, ana, dari kata Sayyidina Umar, ana hulamun min bani Mahsub, akulu min kholati. Saya ini pemuda dari Bani Mahsub. Kecil saya bisa makan karena bulik-bulik saya punya kebun kurma yang kalau saya memanen diopahi beberapa biji, dan itu menjadi kuti wahayati, menjadi saya bisa hidup. Terus wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang itu penasaran semua. Orang jadi khalifah pertama dibendem jadi Amirul Mukminin, pidatone ngenang masa kecilnya ra kelar mangan. Kelare mangan mergo buruh bulike. Paham ya? Ngondoh kurma terus dikai tamarotin. Beberapa kurma sing dadekno iso. Dan itu saya pakai sampai ketemu Allah Subhanahu wa taala saya pakai. Misalnya sekarang saya mulya, misalnya kalau dibilang mulya, ya ana sing nyucup, ana sing husnudzon, ana sing hormat, ya macam-macam sawangane. Itu bodoh sekali kalau saya menikmati itu. Bodoh sekali. Paling banter nikmati dicucup, dihormati itu apa? Tapi kalau nikmatnya bisa makan saat itu tuh nyawa. SBY jadi presiden prestasi, Gus Dur jadi presiden prestasi, tapi umpama presiden tetap mangan. Prestasi tertinggi adalah bisa makan selisat dirumki gojogonyo. Makanya Umar mengingatkan, sebetulnya nikmat tertinggi saya itu tidak saat saya jadi khalifah, saat itu kok aku iso mangan, cara gak aku mati. Paham ya? Jadi itu luar biasa. Kita ini kan menjadi angkuh karena ngitung nikmat itu yang besar-besar, punya prestasi, punya. Kalau saya enggak ngitung nikmat itu kelar mangan gak mati, kan gampang. Sehingga saya tidak mudah kecewa karena tarifnya minimalis, gak gampang apa? Jadi misalnya kalau kapan-kapan kok kerungu, Gus ini Tuhan rasanya jenengan ngeten-ngeten. Oh makhluk itu ya gak apa-apa. Kalau disetatuskan kiai kan seakan-akan ngomongnya sakral.